Ini teman-teman dari Densus tahu betul. Saya diancam, mobil saya dikuntit, difoto dari belakang. Saya tahu anak kamu sekolah di mana. Ternyata setelah ditrace gitu, ternyata memang dari kelompok ini. Bahkan di situ kata Snooker Bro-nya, meskipun dia ini orang Arab yang tidak jelas asal usulnya, kolonial Belanda supaya ada bandul politik penyeimbang untuk meredam kekuatan-kekuatan sisa Pangeran Diponegoro, ini harus mendatangkan orang-orang Arab dari Gujarat dan Hadramut yang kemudian ketika di Indonesia itu harus disulap bahwa mereka ini habaib, dzurriahnya Nabi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Gus Fuad, Kiai Imad, Abuya Mujud, terus Pak Tubagus, Jenderal Ami, kawan-kawan dari YouTuber, para alim, para ulama, para masyayikh, dan seluruh dzurriah Abu Yadim yang betul-betul saya sudah cerita waktu itu ya. Saya itu waktu kecil sama bapak saya itu pernah dibawa ke Banten terus dikasih air. Nah itu saya barokah Banten. Sama-sama. Makanya yang dua sekte kok yang tengah kok sektinya cuma satu. Empat itu sektinya. Saya sebenarnya begini, saya mau sedikit cerita gitu. Dari sejak awal saya waktu itu melawan FPI. Waktu FPI masih jaya-jayanya. Ini teman-teman dari Densus tahu betul. Saya diancam, mobil saya dikuntit, difoto dari belakang. Saya tahu anak kamu sekolah di mana. Ternyata setelah ditrace gitu, ternyata memang dari kelompok ini. Waktu itu saya merasa sendirian. Wah ini ada Kiai Fuad, ada Kiai Imad. Wah ini banyak ini yang bantu. Karena begini, ketika saya sekolah di Amerika, saya menemukan dua buku. Nah ini dua buku itu menceritakan mengapa kok Indonesia ini berbeda dengan negara lain yang menghormati Habib itu secara berlebihan. Di negara lain nggak ada. Malaysia mungkin ya masih terpengaruh sedikit. Singapura juga sedikit karena dulu di sana ada penyebar Islam namanya Habib Nuh. Dan orang-orang Melayu terutama keturunan Bawean yang disebut orang Boyan itu juga sama seperti kita menghormati. Tapi di dalam buku itu saya agak sedikit terpengaruh juga. Di dalam buku itu disebutkan bahwa kecintaan orang terhadap yang gelar Habib ini mengapa sangat berlebihan. Ternyata ini bagian dari propagandanya Belanda. Jadi banyak buku yang menulis tentang ini, terutama adalah tentang Snooker Bro-nya. Ini adalah satu sosok yang ditulis oleh seorang ahli sejarah dari Libanon namanya Philip Hitti. Dia nulis nama bukunya ini karena dia orang barat ya. Dia nulisnya di Amerika, nulisnya Sejarah Bangsa Arab, History of the Arabs. Di situ disebutkan ada 25 orang Eropa yang kemudian disuruh untuk pura-pura menjadi Islam, untuk mencari kelemahan Islam. Nah, salah satu yang diturunkan ke Indonesia untuk berpura-pura itu namanya Snooker Bro-nya. Sebelum Snooker Bro-nya ini diturunkan ke Indonesia, dia disuruh belajar agama Islam dulu ke Mekah. Belajar Islam dulu di Arab, supaya ketika masuk ke Indonesia itu keilmuannya sudah mumpuni. Nah, di dalam buku itu judulnya The Lands of Snooker Bro-nya Das Indies. Saya masih ada bukunya, nanti saya bagikan, tapi saya terjemahkan dulu biar nggak kerepotan. Nah, di situ dijelaskan temuan Snooker Bro-nya di Arab itu ternyata itu memang orang Indonesia yang sekolah di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah. Ketika itu di Jeddah itu ada salah satu sekolah agama yang sangat masyhur gitu, yang sekarang sudah tidak ada. Karena dulu di situ mengajarkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak Wahabi berkuasa, sekolah yang di Jeddah ditutup. Nah, di situ diterangkan bahwa orang-orang Indonesia itu kalau ketemu orang Arab itu hampir mencium kakinya, kata Snooker Bro-nya. Dan sepintar apapun orang Indonesia kepada orang Arab yang bodoh pun dia tetap mencium kakinya. Itu tulisan Snooker Bro. Salah satu yang disebut dua orang pintar dari Indonesia itu adalah Zainuddin yang berasal dari Sumbawa. Ini di dalam bukunya Snooker Bro-nya itu. Dan yang satu lagi adalah Abu Bakar Jayadiningrat.
Ini 2 orang pintar dari Indonesia yang tetap mencium kakinya orang Arab. Bahkan di situ kata Snook Horgrownya, meskipun dia ini orang Arab yang tidak jelas asal usulnya, pun orang Indonesia itu tetap mencium kakinya, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah kemudian yang dipresentasikan oleh Snook Horgrownya ketika kembali ke Belanda di hadapan Ratu dan di seluruh stakeholder penjajah waktu itu, termasuk VOC juga. Dia membuat disertasi namanya The Feast of Mekah. Penaklukan Mekah lah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu dia memberi saran kolonial Belanda supaya ada bandul politik penyeimbang untuk meredam kekuatan-kekuatan sisa Pangeran Diponegoro. Ini harus mendatangkan orang-orang Arab dari Gujarat dan Hadramut yang kemudian ketika di Indonesia itu harus disulap bahwa mereka ini habaib, dzurriahnya Nabi. Nah, lalu kemudian ketika saya membaca itu, ketika saya kembali ke Indonesia, ternyata saya menemukan itu. Dan saya tuh agak sedikit kaget ketika tahun 2012 saya menghadiri salah satu haul seorang Habib di Empang di Bogor. Nah, dalam pidatonya itu betul-betul menyakitkan buat saya. Ya, bahwa kalian ini pribumi, kalian semua ini kalau kami ini nggak datang, buyut-buyut kami nggak datang ke sini, kalian masih menyembah pohon katanya. Nah, ini yang saya betul-betul berontak ketika itu. Sampai saya datang ke sana itu bersama rombongan Habib dari Condet, dari Jakarta. Karena saya ngaji Irsyadul Ibad itu dan ngaji Hikam itu kepada salah seorang Habib dari Pekalongan, tapi di Condet. Nah, ini kemudian membuat saya tinggalin itu Habib sampai saya lupa. Saya balik lagi dari tol Jagorawi untuk menjemput. Waduh, saya ninggalin Habib. Saya jemput lagi. Saya kaget waktu itu. Loh, ini apa-apaan ini gitu. Nah, dari situlah kemudian saya mulai ada ketertarikan, ternyata kita semua ini sudah dihipnotis oleh Belanda. Bahwa apapun yang bertampang Arab itu seolah-olah Habib yang kemudian kita betul-betul menjadi inferior. Sama seperti ketika pengkondisian Abu Bakar Jayadiningrat dan Kiai Zainuddin dari Sumbawa yang diceritakan oleh Snook Horgrownya. Dan produknya kita rasakan hari ini. Dan saya betul-betul kaget ketika ada seorang kiai dari Jawa Timur yang tergabung dalam NU garis miring itu mengatakan sampai kapanpun bangsa Arab itu akan terahnya jauh di atas kita. Ini adalah terah yang sangat mulia katanya. Wah, saya makin penasaran lagi. Saya baca Al-Mujalas wa Jahirul Ilmi. Di situ saya berkenalan dengan tulisan Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari itu. Saya baca semua kitab-kitab klasik yang menerangkan tentang genealogi dan historik tentang kesukuan di Arab. Dan tidak terbukti di situ. Bahasa dari seorang kiai dari Jawa Timur ini ternyata memang penafsiran sepihak. Dari situ kemudian ketika muncul FPI dengan segala arogansinya, ya jujur saja saya kemudian berusaha ini harus dilawan. Kalau enggak kita itu dijajah oleh kalau enggak kita itu betul-betul akan terus terjajah secara fisik oleh Belanda sudah selesai, tapi terjajah secara pemikiran oleh kelompok-kelompok orang yang masih terpengaruh oleh penjajahan fisiknya Belanda. Nah, dari situ kemudian saya belakangan ini saya mengikuti daunnya Kiai Fuad, daunnya Kiai Imad. Wah, ini saya akhirnya menemukan satu habitat yang punya pemikiran yang sama gitu. Nah, Kiai Imad, sampean meskipun ngundang saya nggak bisa-bisa, tapi teman-teman di Madura mau menghadirkan jenengan gitu. Dan sikap-sikap inferior, menyembah kaki dan sebagainya ini, itu tidak boleh kita lakukan hanya berdasarkan satu pengakuan sepihak tentang nasab, tentang suku apalagi. Karena saya juga teringat fihinya Jalaluddin Rumi. Nah, ini mungkin ada yang baca Rumi. Di situ dikatakan bahwa semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Itu yang selalu menginspirasi saya. Dan kalau kita baca bukunya Habib Ali Al-Jufri ya, Al-Insaniyah Qabla Tadhayyun, itu keimanan kita ini kan ditentukan oleh kelahiran-kelahiran kita. Kita lahir di Banten lalu kita menjadi Islam. Kalau kita lahir di Argentina bisa jadi Katolik. Artinya kemudian
kemanusiaan itu tidak ada batas, tidak boleh dibatasi oleh keimanan dan tidak boleh dibatasi oleh persoalan-persoalan primordial lain. Kalau saya itu, dan Gus Imad ketika saya lihat videonya itu, wah ini saya pernah ketemu ini. Ya saya mau so akrab setelah ini. Saya mau so akrab kayak, wah saya pernah ketemu, saya cari nomor kontak, oh saya punya gitu. Aduh, alhamdulillah. Pernah berjejer. Pernah berjejer. Pernah jadi pembicara parlemen. Iya, cuma karena saya belum kenal waktu itu pamor saya lebih kan naik. Ampun Kiai. Nah ini teman-teman di Madura mau menghadirkan Kiai, nanti kita kontak ini Kiai. Siap. Ada beberapa, kalau nggak salah ada berapa titik di Pamekasan ini. Kebetulan saya ada darah Madura. Wes, keren. Iya, Termasuk Abah Yusuf ini ada darah Madura. iya alhamdulillah. Tapi Sesama Madura ya. tapi kalau saya karena minum itu Iya. dari Abuya itu dulu. Biar pinter katanya, kata bapak saya. Ternyata ya segini-segini aja. Jenius. Ya. Masih santrinya jenengan semua. Terima kasih, itu aja yang mungkin saya ceritakan. Nanti ini buku dari yang menerangkan tentang yang saya ceritakan tadi. Itu nanti saya terjemahkan dulu, nanti saya kasihkan. Hanya 11 halaman Inggrisnya. Kalau di Indonesia kan biasanya jadi 22 halaman. Karena bahasa Indonesia itu agak rumit. Menerangkan satu benda itu bisa bermacam-macam maknanya. Jadi saya kira itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cak Islam Bahrawi.